Bos, musim hujan begini emang paling cocok cari makanan yang hangat dan berkuah. Iya, kayak bakso bos. Apalagi kalau baksonya disajikan dengan model hotpot begini. Konsep bisnis baru yang katanya bukan cuma jual bakso, tapi pengalaman makan bakso next level. Makin cuan gak ya bos? Halo bos, perkenalkan saya Rian dari Bakso Senggol. Bakso Senggol di sini kita akan menampilkan beberapa konsep prasmanan bakso Malang pertama yang ada di daerah Jakarta Pusat dengan berbagai menu variasi mulai dari gorengan, bakso, mulai ada bakso keju, bakso ori, bakso cincang, semuanya ada di Bakso Senggol. Penasaran gimana cuannya? Tetap di Cuan Bos. Bos, bakso senggol ini bukan lahir dari ikut-ikutan tren. Bisnis ini justru berangkat dari satu hal yang sederhana, dari kegemaran Bos Rian. Yap, suka makan bakso dan keinginan buat naikin kelasnya. Sebenarnya awal kita pengen mendirikan resto ini adalah kegemaran dari kami, gitu kan, akan bakso, dan pemikiran kami juga pengen menampilkan suasana bakso yang rasanya berbeda dengan kualitas premium. Dan nama Bakso Senggol sendiri itu kita dapat dari obrolan-obrolan santai sebenarnya dengan yang kita sering dengar nama Senggol itu sendiri dengan dunia Gen Z sekarang gitu kan. Dari sini, Rian mulai nentuin arah buat ngeracik identitas bisnisnya. Doi pun berangkat dari satu elemen yang penting di dunia perbaksoan. Yap, kuah. Bagi Rian, kuah inilah yang bisa jadi pembeda bisnisnya dengan yang lain. Kuahnya lebih bold dengan khas rempah-rempah, dan kalau memang pengen lebih pedas juga bisa memilih kuah Senggol itu sendiri. Tetapi kalau memang dari pelanggan ingin merasakan keontentikan rasa bakso itu, kita ada kuah Wonogiri. Satu kuah buat pecinta rasa otentik, satu kuah lagi buat yang cari sensasi baru. Lewat kuah senggol, Doi pengen merangkul customer pecinta pedas bos. Kalau kuah Wonogiri itu udah basic ya, maksudnya basic bakso, standar bakso pasti ya kuahnya kuah Wonogiri gitu kan. Dan kebanyakan dari kami itu orang-orang dari Jawa. Sedangkan kalau kuah senggol sendiri itu kita itu benar-benar pure resep dari Bakso Senggol. Jadi kita membuat racikan dari beberapa referensi yang ada gitu kan. Nah itu kita olah sendiri, akhirnya sampai kita bisa membuat resep kuah senggol. Bukan cuma kuah yang dibikin serius, pilihan isian juga dibikin luas biar pengunjung bebas ngeracik isi di dalam mangkoknya. Kalau di kuah bakso senggol ini kita ada bakso ori, bakso urat, bakso jamur, bakso cincang, terus yang terbaru ini ada bakso keju. Sedangkan kalau gorengannya ini kita ada gorengan namanya kekian, gorengan mekar, itu isinya udang dan ayam, terus ada bakso goreng, terus di sini kita juga menampilkan ada bakwan, gorengan bakwan, dan juga gorengan mie kerucut namanya. Variasi-variasi itu yang kita tampilkan di Bakso Senggol. Model prasmanan kayak gini jelas bikin orang kalap bos. Sekali lihat etalase varian bakso dan gorengannya, orang jadi bingung mau pilih yang mana. Yang akhirnya jadi pengen cobain semua. Bakso goreng itu best sellernya di Bakso Senggol, dan sedangkan untuk baksonya kita ada di bakso cincang. Bakso cincang dan cincangnya itu kita bubuin terlebih dahulu. Jadi ketika kita makan bakso cincang itu sih ada tes tersendiri sih. Tentunya soal kualitas rasa kita sudah punya standarisasi itu sendiri gitu kan. Jadi apa yang kita jual, kita juga akan selalu menjaga kualitas itu sendiri, dan bahan-bahan yang kita pilih itu juga bahan-bahan premium. Standarisasi ini penting bos, karena di bisnis F&B, repeat order nggak datang dari gimmick, tapi dari konsistensi rasa. Tapi bos, menu yang bikin bakso Bos Rian beda dari yang lain nggak cuma dari kuah atau gorengannya bos. Penyajiannya juga nggak kalah unik,
Dan pastinya bikin makin cuan. Konsep makan ala hotpot ini banyak penggemarnya, bos. Customer jadi punya pengalaman makan yang interaktif bersama keluarga ataupun teman. Dari segi bisnis, jelas potensi transaksinya bakal ikut naik. Nah, bos, kalau ngomongin bisnis, nggak bisa berhenti di produknya saja. Semua harus ada strategi yang pas supaya bisnis tetap berjalan. Untuk target marketnya sendiri kita cukup luas, dari kalangan anak muda, keluarga, gitu kan, terus sampai pekerja-pekerja juga banyak yang ada di sini. Selain menjual kualitas dan rasa, kita juga menjual konsep resto yang bisa buat meeting atau event kayak gitu kan. Jadi misalnya kalau teman-teman dari pekerja kantoran yang ada di sini mau ngadain event juga bisa. Tuh bos, dengan event transaksi nggak cuma per mangkok, tapi per reservasi. Oh ya, dari sisi harga, bakso senggol main di tengah, bos. Masih masuk buat harian, tapi punya opsi buat rame-rame. Bakso kita paling murah untuk paket ada di harga 29.000. Itu di paket hemat gitu kan. Untuk paket komplit sendiri kita sampai di harga 45.000. Terus kalau untuk paket corporate, untuk paket keluarga kita juga bisa ada namanya senggol hotpot. Senggol hotpot kita dimulai harga 119.000 sampai 199.000 untuk 4 orang. Tuh bos, kisaran harganya bisa merangkul semua kalangan, bos. Jadi bukan cuma cocok di tanggal muda, tapi masih bisa dinikmatin di tanggal tua. Baru 3 bulan kita berjalan gitu kan, dan secara penjualan kita udah cukup bagus gitu kan, cukup bagus karena memang lokasi kita ini strategis ya kak ya. Untuk angka paling besar ya kak ya, paling besar kita sudah 125 mangkok kita udah bisa keluar tiap harinya. Kalau rata-rata harga per mangkok antara 30 sampai 45 ribu rupiah, dan di hari ramai bisa laku sampai 120 mangkok. Artinya, potensi omset harian ada di angka 3,5 sampai 5 jutaan rupiah. Dan itu belum ditambah paket rame-rame, senggol hotpot, dan reservasi event yang transaksinya bukan lagi hitung per porsi, tapi per ruangan VIP, bos. Makanya, modal bisnis bakso senggol ini bukan kerja margin gede di satu menu, tapi main di volume, durasi makan, dan fungsi tempat. Dan dari situ, cuannya ngalir makin deras. Oke bos, gimana, menarik kan liputan kita di bakso senggol? Saya punya 3 tips nih buat kalian-kalian pembisnis pemula yang ingin memulai bisnisnya. Yang pertama adalah jangan pernah takut untuk mencoba. Yang kedua, harus kreatif. Dan yang ketiga, konsisten dalam hal bisnis. Mulai rasa, kualitas, dan apa yang sudah ditentukan sama bisnis kita itu sendiri. Dan yang paling penting adalah cuan, bos.